Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Supendi, Stambuk F551 18151. Di sini saya akan menjawab tugas dari SPK atau Sistem Pendukung Keputusan kelas B. Dan berikut jawabannya. Di sini ada teknik-teknik yang digunakan untuk mengambil keputusan. Yang pertama yaitu pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan sebuah sistem yang manusia kembangkan untuk membantu mencari dan membuat keputusan untuk masalah-masalah tersebut, dan dengan memperhitungkan berbagai macam faktor yang ada di dalam lingkup masalah tersebut. Tujuan pohon keputusan yaitu satu, mengidentifikasi dan melihat hubungan antar faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah dan dapat mencari penyelesaian terbaik dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Yang kedua, menganalisa resiko dan nilai suatu informasi yang terdapat dalam suatu alternatif pemecahan. Manfaatnya yaitu membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga mengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Dua, mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antar sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Yang ketiga, memadukan antar eksplorasi data dan pemodelan, sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Tahapan yang pertama, mendefinisikan dan rinci masalah secara jelas. 2. Menggambarkan struktur dari pohon keputusan. 3. Tentukan nilai trade-off dari setiap kombinasi alternatif kemungkinan. Yang keempat, tentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan dan keputusan. Yang kelima, penyelesaian masalah dengan menghitung expense monetary value atau EMV atau expected opportunity loss. Kelebihannya yaitu satu, daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Yang kedua, eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan, karena ketika menggunakan metode pohon keputusan maka sampel diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Yang ketiga, fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibanding kriteria yang lain dalam node yang sama. Yang keempat, dalam analisis multivariat dengan kriteria dan kelas yang jumlahnya sangat banyak, seorang penguji biasanya perlu untuk mengestimasikan baik itu distribusi, dimensi tinggi, ataupun parameter tertentu dari distribusi kelas tertentu. Metode pohon keputusan dapat menghindari munculnya permasalahan ini dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit pada setiap node internal, tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. Kelemahan satu, terjadi overlap, terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak, menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Yang kedua, mengakumulasi jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. 3. Kesulitan dalam mendesain pohon keputusan dengan optimal. Yang keempat, hasil kualitas keputusan yang didapat dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Yang kedua, tabel keputusan. Tabel keputusan atau decision table
adalah tabel yang digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan logika dalam program. Algoritma yang berisi keputusan bertingkat yang banyak sekali sangat sulit untuk digambarkan langsung dengan struktur English atau prosedur code dan dapat dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan tabel keputusan. Dengan demikian, tabel keputusan efektif digunakan bila mana kondisi yang akan diseleksi dalam program jumlah cukup banyak dan rumit. Struktur tabel keputusan ada 4, yaitu pertama condition step, 2 condition entry, 3 action step, 4 action entry. Struktur tabel keputusan yang pertama condition step, bagaimana ini berisi kondisi yang akan diseleksi. Yang kedua condition entry, bagaimana ini berisi kemungkinan dari kondisi yang dieksekusi, yaitu terpenuhi atau diberi simbol Y dan tidak terpenuhi diberi simbol N. Setiap kondisi yang dieksekusi akan mempunyai 2 kemungkinan kejadian, yaitu terpenuhi dan tidak terpenuhi. Bila ada X kondisi yang selesai, maka akan terdapat N kemungkinan terjadi, yaitu sebesar N sama dengan 2X. Yang ketiga action step. Action step berisi pernyataan-pernyataan yang akan dikerjakan baik kondisi yang diseleksi terpenuhi maupun tidak terpenuhi. Yang keempat action entry. Action entry digunakan untuk memberi tanda tindakan mana yang akan dilakukan dan mana yang tidak akan dilakukan. Tahapan pembuatan tabel keputusan, yaitu untuk menjelaskan langkah-langkah dapat dilakukan untuk tabel keputusan berikut ini. Diilustrasikan dengan contoh sebagai berikut. Itu proses pemesanan. Potongan akan diberikan apabila pesanan barang melebihi atau sama dengan batas unit minimal pesanan atau batas minimal pesanan untuk mendapatkan potongan. Potongan ini hanya berlaku bagi dealer. Bila unit barang persediaan di gudang mencukupi, maka pesanan akan dikirim semuanya, tapi apabila unit barang persediaan tidak mencukupi, maka yang dikirim adalah unit barang yang ada dan kemudian dibutuhkan catatan mengenai langkah pembuatan tabel keputusan, yaitu dalam bentuk struktur English-nya sebagai berikut. If adalah unit pesanan lebih besar atau sama dengan unit minimum potongan dan pemesanan dealer, dan unit persediaan mencukupi, then mendapat potongan kirim semua yang dipesan. Else if unit dipesan lebih besar atau sama dengan unit minimum potongan dan pemesanan dealer dan unit persediaan tidak mencukupi, then mendapat potongan dan kirim yang ada saja, buat catatan kekurangannya. Else if unit dipesan lebih besar atau sama dengan unit minimum potongan dan pemesanan bukan dealer dan unit persediaan mencukupi. Dan untuk tidak mendapat potongan kiriman semua yang dipesan. Else if unit pesan lebih besar atau sama dengan unit minimum potongan dan pemesanannya bukan dealer dan unit persediaan tidak mencukupi, dan tidak mendapat potongan kirim yang ada saja, buat catatan kekurangannya. Else if untuk dipesan lebih kecil dari unit minimum potongan dan unit persediaan mencukupi, dan tidak mendapat potongan kirim semua yang dipesan. Else if untuk dipesan lebih kecil dari unit minimum potongan dan unit persediaan tidak mencukupi, dan tidak mendapat potongan kirim yang ada saja, buat catatan kekurangannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.